Hari ini saya akan menganalisa beberapa saham yang menarik, dimulai dari IHSG terlebih dahulu, lalu nanti ada BBYB, GSMF, AGI, MDKA, BAPP, BGTG, MTEK, dan Mayora. Oke, dimulai dari yang pertama. Di sini ada IHSG. IHSG hari ini naik ya, sangat bagus, naik 1,3%. Dan jika kita melihat dari candlenya, sangat-sangat bullish ya, tidak ada, hampir tidak terlihat batang sedikit pun, tidak ada ini tusuk sate ya, bisa dibilang tusuk sate, benar-benar tebal. Dia open di 6037, lowesnya juga 6037, jadi tidak ada penurunan sama sekali dari harga opennya, dia malah langsung naik ke highestnya. Ini pun kalau kita melihat di datanya, dia highestnya 6109, closingnya juga di 6109, jadi ini pertanda bagus ya untuk hari ini, sangat-sangat bullish. Dan kalau kita melihat sedikit lebih jauh ya, dia kembali masuk ke channel uptrendnya ya, yang sudah kita analisa dari kemarin-kemarin. Kita membuat channel uptrend dan sempat turun, sempat keluar dari channel uptrend, berada di area support trendline-nya ya, yang saya garis putih ini. Dimana kok bisa menggambar support trendline ya, dari sini 1 titik, 2 titik, 3 titik ya, dari sini ada resisten trendline, jebol lalu menjadi support. Di sini juga menahan penurunan, dan untungnya dia kembali masuk ke channel uptrend. Jadi untuk minggu ini ke depannya masih sangat bagus ya. Jika dilihat dari pergerakan hari ini, kemungkinan besok akan melanjutkan kenaikannya kalau kita melihat dari candle yang hijau tebal ini. Tapi kalaupun dia turun atau malah menjadi candle merah, kemungkinan besar tetap akan tertahan di support channelnya, di yang garis kuning ini. Dia kemungkinan akan tetap tertahan di area garis kuning ini kalau turun. Oke, jadi begitu untuk IHSG, hari ini sangat-sangat bagus. Selanjutnya ada BBYB. Di sini BBYB kemarin sangat bagus ya. Kita menganalisa dan berjaga-jaga stop loss di 1240, dan bisa tepat berada di 1240 lowesnya pada hari Jumat kemarin. Ya ini bukan kebetulan, karena memang pasarnya memang seperti itu, menghendaki untuk lowesnya di 1240. Jadi selamat buat teman-teman yang misalnya ikut atau menganalisanya juga sejalan dengan saya membatasi di 1235 dan lowesnya ini 1240. Lalu setelah itu dia naik tebal, arah malahan BBYB menyentuh target pertama kita ya. Jadi selamat kalau ada teman-teman yang buy di area supportnya, di area stop loss ini. Sudah dapat arah satu kali, dan untuk MACD-nya dia sempat mengarah ke bawah, terkena ini yang garis oranye, lalu dia berusaha mantul. Jadi begitu untuk BBYB, tetap bagus untuk besok, kemungkinan tetap melanjutkan kenaikannya. Target selanjutnya ada di 1955 atau 1960. Ini masih bagus, masih proporsional. Apabila teman-teman yang ingin masuk karena belum masuk di BBYB, karena ini sudah arah juga, besok kalau teman-teman masuk di sekitar harga arahnya
sekitar resisten ini, ya teman-teman bisa dibatasi dulu kalau dia turun menembus ini. Kalau dia turun menembus sekitar harga 1460 ini cukup berbahaya. Kalau dia turun dari bawah ini, kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya kembali ke 1250 kalau dia tembus dari 1460. Nah, tapi ini support yang tidak begitu kuat juga, jadi teman-teman harus berhati-hati. Kalau yang FOMO, jangan banyak-banyak masuknya, itu saran saya. Jadi begitu untuk BBYB. Selanjutnya ada GSMF. GSMF ini kalau kita gambar triangle-nya dari harga closing ya. Coba saya ulangi gambarnya. Jadi kita tarik garis dari sini ke harga closingnya sekitar ini, lalu dari harga closing ke harga closing ya. Memang untuk saham-saham yang harganya masih terbilang murah, memang sering banyak terjadi tusuk sate ya, tapi tidak apa-apa, tetap kita dapat menganalisa. Untuk GSMF, teman-teman bisa beli di sekitar harga 242, tunggu di 242. Ini masih bagus, merupakan support yang lumayan kuat karena beberapa kali menahan penurunan, juga sempat jadi resisten. Jadi sekitar harga 242 ini sudah bagus. Apabila dia memang benar turun ke sekitar harga 242 atau 240, teman-teman target pertamanya ada di 258. Jadi apabila besok dia malah turun ke harga 240 atau 242 sekitar harga itu, teman-teman bisa akumulasi, lalu targetnya ada di 258. Tapi kalau teman-teman yang masuk di harga 242 tapi dia malah melanjutkan penurunannya dan menembus harga 234, dia turun lagi, teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu. Nah, itu untuk skenario pertama. Untuk skenario kedua, apabila dia malah melanjutkan kenaikannya dan teman-teman entry di harga 256 ini, sekitar harga ini, target kenaikannya ada di 274. Itu untuk skenario kedua. Apabila dia tidak turun, dia malah melanjutkan kenaikannya, teman-teman bisa TP di 274 ya. Tapi kemungkinan besar kalau menurut saya pribadi, dia kalaupun naik, dia memang kemungkinan bisa menyentuh harga ini, tapi closingnya akan tetap di bawah garis resisten trend lainnya ini ya, menurut saya pribadi. Jadi teman-teman bisa amati untuk besok. Apabila teman-teman masuk di 260-an ini, 258, targetnya ada di 274, atau teman-teman bisa sedikit diturunkan di 270. Kalau sampai harga itu langsung take profit, karena bisa saja dia closingnya turun kembali di bawah garis resisten ini. Bisa dilihat dari historinya, naiknya tinggi, closingnya di tengah-tengah, naiknya tinggi, closingnya di sekitar tengah-tengah, naiknya tinggi, closingnya malah jauh sekali, malah merah. Jadi teman-teman bisa tetap berhati-hati, saham-saham seperti ini sering digoreng atau sering dinaikkan harganya, nanti retail masuk, lalu yang besar-besar taking profit. Jadi teman-teman jangan kalah cepat. Oke, untuk MACD-nya dia habis tembus dead cross, dia saat ini mendatar, berusaha naik. Jadi begitu untuk GSMF. Selanjutnya ada AGI. Di sini teman-teman jangan bingung ya, kalau ada kotak-kotak putih seperti ini saya tandai untuk area resisten maupun support. Ya, kotak putih ini. Jadi untuk GSMF besok teman-teman bisa masuk di area supportnya ini.
masih di sekitar 1300 sampai 1345 ini masih oke. Target pertama ada di 1455, target kedua 1530. Ini buat teman-teman yang suka swing trade masih masuk. Apabila teman-teman yang ingin scalping, bisa beli sekitar harga 1300-an, lalu TP di sini dekat sekali di 1365. Ya memang sedikit, tapi memang namanya scalping ya memang naik sedikit di TP, tidak apa-apa. Jadi beli di area ini maksimal di 1345, kalau dia naik sedikit di 1365 atau 1370 bisa TP kalau yang mau scalping. Tapi yang mau swing trade ya beli di area ini, tunggu sampai ke harga 1455 atau 1450 lah, masih oke. Untuk Agi dalam perjalanannya, kalau dia malah turun menembus harga 1300, teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu. Nah, ini merupakan support terakhirnya juga. Kalau di sini cukup berbahaya ya. Lebih baik teman-teman kalau mau masuk lagi ya tunggu di sekitar harga 1250, benar-benar di terakhirnya ini. Kalau teman-teman yang masih berani masuk, beli average down atau habis cut loss di 1300, beli lagi di 1255-an. Jadi seakan-akan ya kita buang di 1300, kita beli lagi barang kita sendiri di 1250. Kalau dia naik kembali ke 1300 di TP terlebih dahulu. Itu skenario kalau dia malah turun terus. Kalau dia jebol dari 1245, ya lebih baik berhati-hati dulu karena support selanjutnya cukup lebar ya, ada di sekitar harga 1220 sampai 1170. Tapi ini skenario terburuknya kalau dia turun terus, tapi kemungkinan besar dia akan ada di sekitar harga ini dulu. Baru itu kita bisa lihat ke depannya, kalau dia naik ya kita TP, kalau dia turun kita cut loss. Untuk MACD-nya ya masih mengarah ke bawah, tapi dari arahnya juga sudah mulai melandai ya. Jadi begitu untuk AGI. Selanjutnya ada MDKA. Ini sangat menarik ya menurut saya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada pola yang namanya double bottom. Memang belum confirm ya, tapi ada potensi. Jadi kita bisa tunggu apabila dia naik ke neckline-nya ini. Ya, kita bisa tunggu apakah dia breakout atau malah kembali turun seperti BBNI kalau tidak salah kemarin. Ya, tapi apabila teman-teman berani atau suka spec buy, ya bisa beli di sekitar harga 2730 ini, sekitar harga closingan ini, lalu take profitnya di area neckline-nya ini atau di bawahnya sedikit supaya tidak ketinggalan kalau harganya turun atau banyak orang yang TP. Jadi ini sangat menarik, bentuknya cantik sekali, membentuk double bottom. Teman-teman yang suka spec buy bisa beli di sekitar harga closingan hari ini, take profit sebagian di neckline kalau dia melanjutkan kenaikannya, sangat menarik. Nah, setelah itu kita tunggu apakah dia bisa breakout atau malah mantul ke bawah lagi. Tapi setidaknya bagi teman-teman yang spec buy di harga ini bisa taking profit di neckline. Tapi kalau teman-teman yang spec buy lalu dia turun menembus 2610 atau 2600, teman-teman bisa berhati-hati, bisa cut loss atau hold. Kalau yang hold, bagi yang suka average down, teman-teman bisa average down di 2540 atau 2550 ya, bisa average down di harga ini, kemungkinan besar akan mantul lagi ke atas. Tapi kalau dia malah tembus lagi dari 2540 ke bawah, lebih baik cut loss terlebih dahulu karena support terdekatnya memang ada di sekitar harga 2540 2550-an, sekitar harga ini.
Jadi begitu untuk MTKA. Bagi teman-teman yang mau scalping, beli di harga closing ini 2730, target ada di neckline 2860. Lalu apabila malah dia turun di 2610, teman-teman bisa kok cut loss kalau dia tembus dari 2610. Tapi kalau teman-teman yang berani, ya teman-teman bisa hold dulu, menunggu pergerakan. Apabila dia turun ke area 2550, teman-teman bisa nambah muatan lagi supaya average-nya turun dan dia average down. Nah, kemungkinan besar dia akan mantul ke atas lagi. Teman-teman bisa taking profit. Tapi apabila dia malah melanjutkan penurunannya, tembus ke bawah, teman-teman bisa cut loss. Nah, lalu apabila double bottom ini terpenuhi, dia naik ke area neckline ini, lalu dia breakout, nah teman-teman, kemungkinan besar akan adanya retest. Jadi dia bakal tembus, kalau tembus dia tembus naik, lalu akan ada retest dulu, baru kedepannya akan naik kembali. Kenapa saya pasang target di 3140? Dari ini kita dari bottomnya ke neckline, lalu kita pasang dari neckline menuju target ya, ada di sekitar harga 3140. Jadi begitu untuk MTKA, bisa diperhatikan. Teman-teman yang suka scalping bisa beli di harga sekarang. Teman-teman yang mau swing bisa tunggu apakah dia breakout atau tidak. Untuk MACD-nya sendiri dia sudah mulai mengarah ke atas ya, sudah mau mengarah tembus ke atas. Apabila dia terjadi double bottom dan di sini MACD-nya dia golden cross, ya akan sangat bagus. Kemungkinan besar dia bisa breakout, retest, lalu menuju target. Jadi begitu untuk MTKA. Selanjutnya ada BABP. Di sini BABP hari ini naik 4%, tapi terjadi juga taking profit karena di area ini juga ada resisten ya, di sekitar sini 430. Sebelumnya juga ada aksi taking profit. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan saham BABP, apabila teman-teman ingin masuk, saya sarankan untuk tunggu dia turun di harga 380-an. 380-an ini masih proporsional ya, teman-teman, karena ini saham ini cukup fluktuatif ya, jadi bilang walaupun terlihat rapi tapi dengan harga segini bisa saja ada aksi goreng saham. Jadi teman-teman berhati-hati. Nah, ini kan yang kita gambar kemarin. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, ternyata di sini ada channelingnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi teman-teman yang ingin untuk hold jangka panjang, teman-teman bisa beli di sekitar harga ini, tunggu di sekitar harga 380-an. Lalu untuk targetnya masih cukup jauh ya sebenarnya, karena di sini tidak ada support dan resisten yang cukup kuat. Nah, solusinya kita bisa menggunakan Fibonacci ya, sekitar harga ini. Untuk target kenaikan selanjutnya berarti ada di harga 516. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di harga sekarang, di harga hari ini maksudnya, untuk besok sekitar harga 420, targetnya ada di 516. Bisa di taking profit sebagian. Tapi apabila besok malah dia turun, ya itu juga malah menjadi kesempatan buat teman-teman yang belum masuk, bisa beli di area support trendline-nya. Jadi ini begitu untuk
teman-teman yang suka swing trade ini sangat menarik. Untuk MACD-nya memang masih mengarah ke bawah, tapi kalau kita lihat dari volumenya, kita bisa lihat volume hijaunya jauh lebih tinggi dibandingkan volume merahnya. Jadi begitu untuk teman-teman yang suka swing trade, ini sangat menarik. Selanjutnya ada BGTG. BGTG masih dalam skenario besar ya. Di sini ada double bottom, dia naik, sempat koreksi, naik, turun, ngetes dari area neckline-nya lalu naik. Naiknya pun sangat tinggi, 10% lalu 14,5%. Jadi selamat buat teman-teman yang beli di area supportnya ini lalu masih hold karena dia tidak tembus dari area stop loss kita ya. Analisa kita yang kemarin kita pasang area stop loss di 204, sekitar harga 204 206 ini dia tidak terkena area stop loss kita, lalu dia naik terkena target pertama kita. Jadi selamat buat teman-teman yang kemarin ikut BGTG. Untuk selanjutnya targetnya masih ada di 330. Untuk MACD-nya juga dia baru saja dead cross turun, lalu ini mulai ada pertanda naik. Kalau kita lihat dari volumenya juga volume hijau sangat-sangat tinggi, sangat-sangat besar dibandingkan dengan volume merah. Jadi begitu untuk BGTG, skenario-nya masih sama seperti yang kita analisa kemarin di video yang kemarin. Jadi begitu untuk BGTG. Selanjutnya ada MTK. Di sini MTK sangat menarik. Kemarin kita menganalisa, kita beli di area support, lalu apabila teman-teman masih berani, stop loss-nya ada di kalau dia jebol 1760, dan ini sebelum terkena stop loss kita dia mantul ke atas. Jadi ini masih sangat menarik. Selamat buat teman-teman yang kemarin ikut MTK juga dan masih hold. Tapi buat teman-teman yang belum masuk jangan khawatir juga, karena ini juga saat ini juga masih ada di area supportnya. Jadi buat teman-teman yang belum masuk bisa tunggu di 2130 sampai 2000-an. Ini masih sangat menarik buat MTK di harga 2000 ke atas, masih menarik. Target kenaikan pertama masih sama, tetap di 2430 dan dia sedang menuju ke sana. Target kenaikan kedua ada di 2860. Oke, teman-teman yang belum masuk bisa beli di sekitar harga 2130. Ini masih oke. Apabila teman-teman yang mau HK, menurut saya masih oke, cuman jangan dengan lot yang besar terlebih dahulu. Takutnya kalau dia malah koreksi kembali lagi ke support. Padahal yang kita inginkan kan beli di area support, jual di area resisten. Tapi tidak apa-apa, itu tetap hak teman-teman. Cuman saya menyarankan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari MACD-nya juga cukup bagus. Dia setelah turun lumayan mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Jadi masih oke beli di area 2100-an. Jadi begitu untuk MTK. Yang terakhir ada Mayora. Ini kalau kita lihat sekilas begini dengan time frame yang 1 hari tapi cukup dekat, ini tidak terlihat ada pergerakan yang bagus ya. Tapi kalau kita melihat dengan time frame yang lebih besar, melihat jarak yang lebih besar, ternyata di sini kita dapat menggambar channel downtrend-nya. Ya, ini ada channel downtrend. Buat yang belum mengerti channel downtrend itu, jadi ada 2 garis trendline di mana setiap dia menyentuh dari resisten itu ada kemungkinan besar dia akan memantul. Begitu juga supportnya. Kalau dia menyentuh area support trendline-nya, dia akan memantul. Dan ini berkali-kali ya.
Jadi bisa kita sebut ini sebagai channel downtrend. Dan saat ini dia sedang konsolidasi di area supportnya. Kemungkinan besar atau kalau kita melihat dari price actionnya, kita bisa menyimpulkan kalau saat ini harganya cukup menarik karena sedang berada di area support trendline-nya. Untuk jangka pendek yang teman-teman mau beli di harga sekitar 2190, 2200 atau sedikit ke bawah di 2180-an, sekitar harga 2200-an lah ya. Target pertamanya ada di 2240. Ini untuk jangka pendek alias trading cepat ya. Tapi kalau dia turun menembus 2140, lebih baik di cut loss terlebih dahulu. Tapi buat teman-teman yang masih untuk jangka panjang ya, kalau selama dia masih berada di supportnya, bisa teman-teman average down. Tapi saya tidak menyarankan karena support trennya ini mengarah ke bawah. Apabila kita terus hold dan dia masih turun mengikuti supportnya, ya kita malah akan rugi sendiri. Jadi tetap kita harus membuat disiplin ya, tetap membuat prinsip apabila dia cut loss tembus di harga tertentu, lebih baik kita cut loss. Dan target pertama ada di 2240. Jadi teman-teman yang mau beli di area 2200 masih oke, masih bagus, walaupun dari volumenya ya merahnya cukup tinggi ya, karena juga ini sedang channeling downtrend. Tapi asalkan kita disiplin dengan analisa kita, ya rugi pun, walaupun ruginya bisa dibilang kita tidak ingin rugi ya, tapi asalkan rugi dalam skenario kita sendiri, menurut saya itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita tahu sejauh mana kita akan rugi. Maka dari itu penting untuk memasang cut loss. Jadi begitu untuk analisa besok. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang sedang kebingungan atau sedang mencari referensi-referensi lain untuk besok 24 Agustus. Semoga bisa membantu jadi referensi, dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.